Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Shadaqallah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, yang terhormat kepada beliau dosen kami Bapak Andi Winata, dan juga tidak lupa kepada seluruh teman-teman hadirin hadirat, Bapak Ibu sedaya yang insyaallah dirahmati Allah. Sebelum kita mulai kajian ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kali ini kita dipertemukan dalam suasana yang indah, penuh rahmat dan inayahnya. Yang kedua, sholawat dan salam tercurahkan kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya fiddin wad dunya wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Selanjutnya di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Labib An-Nada, asal dari Gubuk Grobogan, Jawa Tengah. Kuliah di kampus Institut Agama Islam Bani Fatah Jombang, semester 5, Fakultas Usuluddin, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan membahas tafsir Al-Ibris, Quran Surat Al-Baqarah 124, yang mana guna untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah stilistika yang diampu beliau Bapak Andi Winata. Ya, sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Ya, sebelum dimulai juga ini saya akan bercerita sedikit, ya, karena mungkin
Ini untuk videonya pencahayaannya kurang terang ya, karena saya membawa alat yang apa adanya, yang seadanya, karena memang tidak sesuai ekspektasi. Yang awalnya niatnya membuat video di rumah. Nah, ini kan pas waktu liburan tanggal 17 kemarin, saya itu nganter temen di Bali. Rencana itu hanya 3 hari, terus pulang ke Jawa Tengah. Terus alat-alatnya karena di rumah semuanya, kitab dan lain sebagainya. Tapi karena ternyata di perjalanan ada beberapa kendala, ya akhirnya sampai saat ini juga masih di Bali. Dan ini juga masalah alat ini, saya memakai yang seadanya saja. Oke, mohon dimaklumi kalau nanti videonya pencahayaannya kurang terang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi, amin ya rabbal alamin. Ini langsung saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzibtala, lan nalikane nyoba Ibrahima ing Nabi Ibrahim, sapa rabbuhu pangerane Nabi Ibrahim, bikalimatin kelawan pira-pira dawuh, fa'atammahunna mongko nyampurnaake sapa Nabi Ibrahim ing kalimat. Qala dawuh sapa Allah, inni setuhune ingsun iku ja'iluka, ndadekake ingsun ka ing sira linasi tumraping menungsa, imaman ing dadi kepala utawa dadi imam. Qala matur sapa Nabi Ibrahim, wa min dzurriyyati, lan sekabehane saking anak putu kula. Qala dawuh sapa Allah, layanalu ora merkoleh apa ahdi janji ingsun, az-zalimina ing wong kang padha nganiaya kabeh. Panjenengane Nabi Ibrahim tampa perintah saking Pangeran Gusti Allah Ta'ala, yaiku rupa tindakan ibadah haji lan liya-liyane. Dening Kanjeng Nabi Ibrahim, perintah-perintah mau den tindakake kanthi sampurna. Gusti Allah Ta'ala nuli andhawi Nabi Ibrahim kang surasane Kanjeng Nabi Ibrahim ditetepake dadi panutan agama,
Nalika samono Nabi Ibrahim nuli matur supaya putra wayahe uga ditetepaken dadi panutan. Gusti Allah nyembadani, nanging janjine Allah Ta'ala ora ngenani wong kang padha zalim kafir. Jadi di sini ayat 124 nanti itu akan membahas sedikit tentang beliau Nabi Ibrahim alaihi salam. Kalau di dalam bahasa Indonesianya tuh ayat 124 tadi ya. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Ya, ini juga kalau jenengan mungkin baca, jenengan tingali, jenengan lihat mulai dari ayat-ayat sebelumnya, itu kan pembahasannya tentang Yahudi, tentang orang-orang Nasrani dan lain sebagainya. Kok tiba-tiba di ayat 124 kok membahas tentang Nabi Ibrahim alaihissalam kan gitu. Jadi kalau sampean baca tuh kok aneh gitu. Yang jelas Al-Quran itu tidak ada sesuatu yang miss pembahasan atau pembahasan terputus, itu tidak ada. Bahwa semua yang ada dalam Al-Quran itu pasti ada korelasinya, ada kesesuaiannya, ada munasabah ayat demi ayatnya, ada munasabah surat demi suratnya. Maksudnya adalah kesesuaian ayat ini dengan tema sebelumnya, bahwa dengan ayat ini kenapa disajikan kisah Nabi Ibrahim? Ya karena dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala itu bermaksud menegakkan hujjah kepada orang-orang yang menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Karena semua agama itu sebagai pengikut Nabi Ibrahim. Kalau agama mengaku sebagai pengikut Nabi Ibrahim, termasuk Yahudi dan Nasrani, kenapa kok kemudian mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad? Padahal yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu agama Ibrahim. Maka ketika turun ayat ini, beliau Nabi Muhammad SAW berkata, wahai orang-orang Yahudi dan Nasrani, lihatlah syariat yang aku bawa ini sama atau tidak dengan syariat Nabi Ibrahim. Dan mereka tidak ada yang mampu menjawab, Bapak Ibu sekalian. Wa idibtalah, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa taala, dengan beberapa kalimat. Nah, ini nanti
beberapa kalimat ini nanti coba kita kupas. Mungkin nanti saya akan saya tafsiri menggunakan tafsir Ibnu Katsir, karena saya baca di sana pembahasannya sangat luas. Fa'atammahunna, yang kemudian Ibrahim melaksanakan kalimat itu secara sempurna. Dan kemudian itu Allah berfirman, qala inni ja'iluka linnasi imama. Wahai Ibrahim, sesungguhnya karena engkau telah lulus dengan ujian yang telah aku berikan, maka sekarang aku akan menjadikanmu sebagai seorang imam. Para penafsir menafsirkan rata-rata imam di sini adalah seorang pemimpin sebagai teladan atau seorang nabi dan rasul. Lalu Ibrahim berkata, Ibrahim menjawab, ya Rob, qala wa min dzurriyyati, aku mohon agar jangan aku saja, tapi juga keturunanku juga engkau berikan anugerah itu. Kata Allah, la yanalu ahdiz zalimin, tidak masalah keturunanmu akan mendapat anugerah itu, kata Allah, tetapi khusus yang baik-baik saja, yang zalim tidak. Bapak Ibu sekalian, karena Nabi Ibrahim itu sama seperti manusia pada umumnya. Nabi Ibrahim seorang nabi juga rasul, tetapi beliau mengalami sunnah seperti manusia pada umumnya, bahwa ada di antara keturunan beliau itu ada yang baik, ada di antara keturunan beliau yang tidak baik, yang buruk, yang baik banyak sekali. Yang baik banyak, yang menjadi ulama, menjadi nabi dan seterusnya, juga sebaliknya, yang buruk juga banyak, ada yang menjadi kafir. Niku sekelas Nabi Ibrahim. Lan apa malih kok sekelas kita niki. Makanya entah anak pejabat, anak kiai, atau anak siapapun, kalau tidak diarahkan dengan baik, ya maka jadinya akan tidak baik. Hadirin hadirat sekalian, kisah Nabi Ibrahim yang disebutkan dalam ayat ini hanya satu penggal dari fase kehidupan beliau, Bapak Ibu. Yang jelas bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau termasuk di antara jajaran Rasul Ulul Azmi. Namanya beliau yang paling banyak disebutkan dalam ayat suci Al-Quran. Ada yang meneliti disebutkan dalam Al-Quran sekitar 69 kali, Bapak Ibu. Beliau disebutkan cukup sering di dalam Al-Quran hingga 69 kali, yang mana itu menunjukkan bahwa istimewanya Nabi Ibrahim di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada dalam Al-Quran itu sosok yang disebutkan paling banyak kecuali Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam. Dan beliau adalah Rasul yang mendapatkan julukan Khalilullah, kekasih Allah. Kita akan berbicara sedikit tentang sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa Nabi Ibrahim niku mempunyai nama aslinya ialah Ibrahim bin Tarikh bin Nakhur. Dan nasab beliau itu bersambung kepada Sam bin Nuh.
Jadi kalau jenengan pernah membaca sejarah panjang Nabi Nuh, di mana pada saat itu banjir bandang yang menenggelamkan seluruh daratan di bumi, tidak ada yang selamat kecuali sedikit dari pengikut Nabi Nuh alaihissalam. Termasuk sedikit itu termasuk 3 putra beliau, kecuali putranya beliau yang kafir yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bernama Kan'an. Ada 3 putra beliau yang bernama Sam, Ham, Yafif. Dan dari orang yang selamat itu yang mempunyai keturunan tadi dari 3 anak tadi. Dikatakan pada ahli sejarah yang Sam itu menjadi orang-orang Arab, kemudian Ham itu menjadi orang-orang Romawi, kemudian yang Yafif menjadi orang Afrika. Ini ku wallahu a'lam, ini hanya sejarah. Itu sejarah yang sangat jauh. Kalau muncul pertanyaan, lah kalau Indonesia ini keturunan mana Pak? Tapi yang jelas dari salah satunya lah. Dari keturunan Sam ini kemudian lahir yang bernama Ibrahim alaihissalam. Tapi para ahli sejarah berbeda pandangan tentang siapa ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini kalau dalam buku-buku sejarah itu disebutkan ayah beliau bernama Tarikh. Tetapi sumber ini diambil dari Israiliyat, juga diambil dari Taurat, sehingga sulit diverifikasi kebenarannya. Saya ulangi, sehingga sulit diverifikasi kebenarannya. Nah ini. Tetapi Al-Quran menyebutkan satu nama terkait siapa ayah Nabi Ibrahim alaihissalam yang bernama Azar, yang termaktub dalam Quran surat Al-An'am. Coba saya cari ayat berapa Al-An'am Al-An'am ayat 74. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, Azar, pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Dan lanjut, beliau, jadi kalau dalam Al-Quran itu nama ayahnya beliau itu Azar. Beliau Nabi Ibrahim dilahirkan di wilayah Babilonia. Ada juga yang menyebutkan dilahirkan di kota yang namanya Ur. Kemudian beliau menjalani masa remajanya di Babilonia. Kemudian setelah peristiwa pembakaran yang sangat masyhur itu, kemudian hijrah ke Haran. Dari Haran kemudian menikah dengan istrinya yang bernama Sarah. Kemudian hijrah di Syam. Di Syam menetap beberapa tahun kemudian, karena di sana ada paceklik, sempat hijrah sebentar ke Mesir. Lalu kemudian balik lagi ke Syam. Lah, di Syam yang kedua kalinya ini beliau memperistri Hajar yang kemudian mempunyai anak yang bernama Ismail alaihissalam. Yang jelas Bapak Ibu, Nabi Ibrahim niku sangat istimewa. Saking istimewanya sosok Nabi Ibrahim alaihissalam, hampir tidak ada satupun sosok dalam sejarah umat
manusia yang sosoknya diperebutkan dalam seluruh agama. Nabi kita Nabi Muhammad, betul, beliau adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang-orang di luar Islam ingkar kepada beliau. Tidak ada yang percaya, Bapak Ibu. Tidak percaya, Bapak Ibu. Orang-orang Yahudi tidak percaya Nabi Muhammad sebagai seorang rasul. Begitu pula orang-orang Nasrani. Tetapi Nabi Ibrahim ini unik. Selain unik juga istimewa. Sekaligus unik juga istimewa. Orang-orang Yahudi mengaku bahwa mereka adalah pengikut Ibrahim yang sah. Demikian juga orang-orang Nasrani mengaku mereka sebagai pengikut Nabi Ibrahim yang sebenarnya. Lalu kemudian dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Iki insyaallah tengene surat pinten nggih? Makana Ibrahim Yahudiyya wala Nasraniyya. Tengene surat Al-Imran insyaallah. Dalam saya cari nggih. Tengene surat Al-Imran ayat 67. Jadi pada saat itu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu mereka mengaku kalau mereka umatnya, kalau mereka itu pengikutnya Nabi Ibrahim yang sah, yang sebenarnya. Terus kali Allah dipun bantah, maka na Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifam muslima wa ma kana minal musyrikin. Maka na Ibrahim itu tidaklah seorang Yahudi. Maka na Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya. Ibrahim itu tidaklah seorang Yahudi atau Nasrani, kata Allah. Walakin kana hanifan muslima, tetapi dia adalah seorang yang hanif, seorang yang lurus sekaligus seorang muslim. Dan setiap sholat pasti kita pas ketika tasyahud kita selalu bersolawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Mana namanya lafadznya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Hampir setiap sholat kita selalu sebut, Bapak Ibu. Kalau kita sholatnya satu hari itu 5 kali, berarti sudah menyebut 5 ya. Artinya apa dalam Islam? Adalah Ibrahim itu adalah teladan yang begitu sangat istimewa, Bapak Ibu. Sebagian syariat kita, sebagian besar itu Nabi Muhammad meneruskan syariat Nabi Ibrahim, syariat haji, umroh, dan lain-lain. Itu banyak yang berasal dari syariat yang dibawa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan sekali lagi Bapak Ibu, Nabi Ibrahim ini adalah sosok yang begitu istimewa, yang mana seluruh aspek kehidupannya, fase perjalanan hidupnya itu sangat sempurna. Orang kadang-kadang Bapak Ibu, orang kadang-kadang sosok besar itu kadang-kadang mereka mempunyai masa lalu yang kelam. Tapi
Nabi Ibrahim alaihissalam ini berbeda. Dari fase beliau dilahirkan sampai beliau wafat, seluruhnya sempurna. Mari kemudian kita membahas bagaimana Ibrahim ini sebagai seorang pemuda. Disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah 258, kemudian Quran surat Al-An'am ayat 74 sampai 83, kemudian Quran surat Al-Anbiya 51 sampai 73. Ini menjelaskan secara panjang lebar bagaimana sejarah kehidupan Nabi Ibrahim ketika masih muda, ketika kemudian beliau mendapatkan anugerah dari Allah sebagai seorang nabi dan rasul. Kemudian beliau berdakwah kepada kaumnya. Dan jangan kemudian kita berpikir beliau itu lahir dari keluarga yang agamis. Betul Bapak Ibu. Beliau lahir dari ayah yang musyrik. Bahkan dikatakan ayahnya bukan hanya menyembah berhala, tetapi juga merupakan produsen yang membuat berhala. Jadi bapaknya Nabi Ibrahim itu punya pekerjaan yang mana pekerjaannya adalah pemahat berhala. Kalau kemudian ada seorang manusia atau seorang anak yang kemudian kita lihat dia baik karena dia lahir dari keluarga yang baik, maka itu wajar-wajar saja. Tapi kalau ada anak yang baik yang lahir dari keluarga yang tidak baik, maka itu istimewa. Dan ini sudah dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang nabi dan rasul, beliau berdakwah kepada kaumnya, yakni di wilayah Babilonia. Dari tadi saya sebut wilayah Babilonia ini, Anda yang tahu enggak wilayah Babilonia? Jadi Babilonia itu tambak beras lurus, tembelang belok kiri. Boten. Dados wilayah Babilonia itu kalau sekarang itu di wilayah Irak, di Arab mereka. Dan pada saat itu dengan rajanya yang mengaku sebagai Tuhan. Jadi pada saat sugengnya Nabi Ibrahim itu juga ada raja yang mengaku sebagai Tuhan. Jadi raja yang mengaku sebagai Tuhan itu bukan hanya Fir'aun, tapi di zamannya Nabi Ibrahim ini juga ada, namanya Raja Namrud. Bahwa di Babilonia pada saat itu, pada waktu itu kondisi masyarakatnya itu musyrik, tapi musyriknya itu beraneka ragam. Ada di antara mereka yang menyembah raja-raja, seperti mereka menyembah Raja Namrud, karena mereka meyakini bahwa raja itu adalah titisan dari Tuhan yang mana berada di bumi. Ada juga di antara mereka yang menyembah berhala-berhala, dan setiap berhala itu punya nama masing-masing. Sudah tahu kan berhala namanya apa saja, seperti Lata, Uzza, dan seterusnya. Ada di antara mereka juga itu yang menyembah unsur-unsur alam, atau agama ini dikenal sebagai agama Sabi'in. Mereka itu menyembah berbagai unsur alam. Mereka menyembah bulan, yang bulan itu yang kemudian mereka beri nama Dewa Sin. Mereka kemudian menyembah matahari, kemudian juga menyembah bintang dan planet-planet.
Makanya dalam Quran surat Al-An'am 74 dan seterusnya, jenengan baca di situ, Nabi Ibrahim berdakwah kepada kaumnya. Beliau menggunakan argumen logika. Bagaimana kemudian keyakinan kaumnya yang meyakini bahwa matahari, bulan, bintang dan sebagainya itu sebagai Tuhan itu runtuh. Nah, dan penafsiran ini yang seringkali disalahpahami. Saya pernah dengar ada orang yang mengatakan bahwa Ibrahim itu mencari Tuhan. Tidak, Pak. Tidak, Bu. Bahwa Nabi Ibrahim tidak pernah mencari Tuhan. Dalam ayat itu, ketika Ibrahim berkata, ketika berdakwah kepada kaumnya dan saat itu terlihat bulan, Nabi Ibrahim kemudian berkata, "Oh, mungkin ini Tuhanku." Saat itu Nabi Ibrahim sudah menjadi seorang rasul, Bapak Ibu. Tetapi kenapa kemudian beliau berkata seperti itu? Ya karena ingin meruntuhkan keyakinan kaumnya. Oh, ini Tuhanku bulan ini. Karena bulan ini bagus, karena ini menyala, ini terang. Tetapi bulan itu setelah redup, dia kemudian mengatakan, Nabi Ibrahim mengatakan gini, masa Tuhan kadang ada kadang tidak? Lah, kalau pas tidak ada kemudian saya butuh apa-apa, siapa yang mengabulkan doa-doa saya? Lah kalau pas, lalu disitulah kemudian keyakinan kaumnya perlahan demi perlahan redup. Kemudian muncul lagi bintang di depan orang-orang, di depan kaumnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bilang, oh ini mungkin Tuhan. Tapi setelah bintang itu hilang, Nabi Ibrahim bilang, masa Tuhan hilang? Kemudian muncul matahari di depan kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berkata, oh ini mungkin Tuhan ini, karena ini yang paling besar, ini menyala, dan nyalanya begitu terang, dan di antara semua makhluk, dan di antara semua yang tadi itu ini yang paling besar menurutnya. Tetapi itu adalah logika-logika berdebat. Tetapi ketika matahari itu terbenam, lalu Ibrahim berkata, semua yang ada kemudian tidak ada, itu adalah makhluk yang namanya makhluk mustahil dia sebagai Tuhan. Dan sejarah kehidupan Nabi Ibrahim ketika masih muda ini yang penting bagi kita Bapak Ibu untuk kita jadikan sebagai pelajaran adalah bahwa begitu kuat prinsip seorang pemuda yang bernama Ibrahim ini di tengah-tengah kaumnya yang musyrik, beliau masih kokoh dalam ketauhidan. Bahkan dikatakan Ibnu Katsir bahwa saat itu tidak ada yang muslim kecuali Nabi Ibrahim, istrinya, dan keponakannya Nabi. Ada yang tahu siapa keponakannya Nabi? Nabi Lut alaihissalam. Dan komitmen prinsip hidup generasi muda Bapak Ibu sekalian yang saat ini begitu sulit kita saksikan, bahwa pemuda-pemuda saat ini begitu mudah terpengaruh oleh peradaban-peradaban lain. Terus teladan yang kedua yang mungkin bisa kita ambil dari sejarah Nabi Ibrahim adalah bagaimana kemudian akhlak Nabi Ibrahim sebagai seorang anak yang begitu sangat berbakti kepada orang tuanya. Dalam Quran surat Maryam ayat 41 sampai 46. Di situ kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada ayahnya yang musyrik. Yang pertama adalah Ibrahim menggunakan panggilan sayang. Ya abati. Kalau cari dulu ayatnya. Surat Maryam tuh kayaknya juz 16.
Ya abadi. Kalau dalam bahasa Arab tingkatannya itu lebih halus daripada kata ya abi. Kalau ya abi, kalau ya abi itu bapakku, hai bapakku. Kalau ya abadi itu bapakku yang tersayang. Ini kata-kata Nabi Ibrahim yang digunakan kepada ayahnya yang masih musyrik, Bapak Ibu. Ya abati inni akhafu ayyamassaka adzabum minar rahmani fatakuna lisyaitoni waliya. Terus ketika itu Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku sayang, kenapa engkau menyembah sesuatu yang mana sesuatu itu yang mati, yang tidak bisa memberikan manfaat atau pertolongan? Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang agama Islam kepadaku dari Allah, maka ikutilah aku. Wahai ayahku, janganlah engkau ikuti syaitan, karena sesungguhnya setan itu telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala." Dan seterusnya. Dan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam tidak henti-hentinya berdakwah kepada ayahnya yang saat itu masih musyrik, Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian apa jawaban ayahnya? Qala arahibun anta an alihati ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Jawaban ayahnya, qala arahibu wahai Ibrahim, tidakkah engkau benci kepada Tuhan yang aku sembah, kata ayahnya. La illam tantahi, jika engkau tidak berhenti berkata seperti itu, jika engkau tidak berhenti mendakwaiku, kata ayahnya, la arjumannak, maka pasti aku akan merajamu. La arjumannak, maka pasti aku akan merajamu. Wahjurni maliya, cara basane wong Jombang niku, wis saiki nyingriha teko omah, lunga, minggat. Setelah ia mendapatkan kata-kata seperti itu dari ayahnya, apa kemudian balasan Nabi Ibrahim alaihissalam? Apakah marah? Apakah dendam atau gimana? Tidak. Tapi balasan Nabi Ibrahim, qala salamun alaik. Qala salamun alaik. Dengan penuh rasa cinta, dengan penuh kelembutan, kemudian Ibrahim mengatakan, semoga keselamatan tercurah atasmu wahai ayahku. Sa'astaghfirulaka rabbi, aku akan memintakan ampunan untuk engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam Islam, kewajiban berbakti kepada orang tua itu dalam seluruh aspek kehidupan, kecuali kita tidak boleh taat kepada mereka dalam kemaksiatan. Tetapi kewajiban kepada mereka, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, meskipun orang tuanya itu kafir atau musyrik, itu tetap diwajibkan dalam Islam. Kita harus tetap birrul walidain. Itu seperti dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam tadi, Bapak Ibu sekalian, meskipun ayahnya musyrik, seorang penyembah berhala, bahkan pemahat berhala, Nabi Ibrahim tetap mendoakannya. Ya, semoga kita semua bisa menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua kita masing-masing. Amin amin ya robbal alamin. Setelah itu kita mungkin cukup ya biografi dan sejarah singkat
tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kita bicara di awal tadi, kita akan mencari yang dimaksud dengan bikalimatin. Kalau makna secara umumnya, secara globalnya itu wa idibtala lan nalikane nyoba Ibrahim ing Nabi Ibrahim sapa Rabbu pangerane Nabi Ibrahim bikalimatin kelawan pira-pira dawuh, pira-pira kalimat. Kalau maknanya secara umum itu isinya ialah tentang syariat, terus tentang larangan-larangan, juga perintah-perintahnya. Tapi di sini saya baca di tafsir Ibnu Katsir, ini agak lumayan bacanya dijelentrehkan itu. Kalau di kitab tafsir Ibnu Katsir ini yang dimaksud dengan kalimat pada ayat ini adalah kalimat syar'iyah. Ai hadza asyara'iyah. Sebagaimana firman-Nya wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla. Sempurna sudah kalimat Rabbmu Al-Qur'an sebagai kalimat yang benar dan adil. Ini Quran surat Al-An'am 115. Maksudnya adalah kalimat-kalimat, ketentuan-ketentuan Allah Ta'ala yang bersifat syariat. Dan itu bisa berupa berita yang benar maupun perintah untuk berbuat adil jika itu berupa perintah atau larangan. Sebagaimana pada ayat ini, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Nah, selanjutnya Allah berfirman, inni ja'iluka linnasi imama, yaitu sebagai balasan atas apa yang telah dikerjakannya. Karena beliau Nabi Ibrahim telah menjalankan perintah dan meninggalkan larangannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai panutan dan imam bagi manusia yang selalu diikuti jejaknya. Namun dalam tafsir Ibnu Katsir ini para ulama berbeda pendapat dalam menentukan kalimat-kalimat yang diujikan Allah Ta'ala kepada Ibrahim alaihissalam. Mengenai hal itu telah terdapat beberapa riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Abdur Razak menceritakan dari Muammar dari Qatadah, Ibnu Abbas mengatakan artinya Allah mengujinya dengan manasik haji. Dan mengenai firman Allah Ta'ala yang tadi wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin, Abdur Razak juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan Allah mengujinya dengan toharoh, yaitu 5 hal di bagian kepala dan 5 hal di bagian badan. Di bagian kepala itu adalah cukur kumis, terus madmadhah berkumur, terus istinsyak menghirup air ke dalam hidung, terus bersiwak dan menyela-nyelai janggut ini dengan air. Dan 5 hal di bagian badan adalah memotong kuku, mencukur bulu kemaluan, terus khitan, mencabut bulu ketiak, serta mencuci bekas buang air besar maupun air kecil dengan air. Berkenaan dengan hal tersebut, Ibnu Katsir mengatakan yang hampir sama dengan pendapat ini adalah apa yang terdapat dalam sebuah hadis dalam kitab Sahih Muslim. Jadi diceritakan dari Aisyah radhiyallahu an,
Ia bercerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, asyrun minal fitrati qasus syarib wa i'fa'ul lihyah wassiwak wastinsyakul ma'i wa qasul adfari wa ghuslul barajim wa natsful ibti wa halqul ana wa intiqasul ma'i. 10 hal yang termasuk fitrah: mencukur kumis, memanjangkan jenggot, bersiwak, istinsyakul ma' menghirup air dalam hidung, memotong kuku, menyela-nyela atau menyuci jari jemari, mencabut bulu ketiak, mencukur rambut kemaluan, dan istiqbasul ma', hemat dalam penggunaan air. Sedangkan dalam kitab Sahih Bukhari, Muslim, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, al-fitratu khamsun, al-khitan wal istihdad wa qasas syarib wa taqlimul adfar wa natsful ibti. Fitrah itu ada 5: berkhitan, mencukur rambut kemaluan, memendekkan kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Abu Ja'far bin Jarir mengatakan, kesimpulannya dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan kalimat-kalimat itu adalah seluruh apa yang disebutkan atau boleh juga sebagai darinya, tetapi tidak boleh memastikan bagian tertentu darinya kecuali berdasarkan hadis atau ijma. Dalam hal ini tidak ada khabar sahih yang dinukil baik oleh satu ahli hadis ataupun oleh beberapa ahli hadis. Ini karena waktunya sudah mepet, ini baterai saya mau habis. Ini langsung kita lanjut kita akan membahas sedikit, menyenggol tentang bahasan stilistikanya ya. Jadi di sini saya akan membahas satu poin stilistikanya tentang istilah taroduf, sinonim kata. Jadi di ayat tadi kan, wa idzibtala Ibrahim rabbu bikalimatin fa'atammahum. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu ia menunaikannya. Kata ibtala tersebut berasal dari kata balawa yang artinya menguji atau mencoba dengan yang baik ataupun yang jelek. Ini juga kan kata-katanya ini ada sinonimnya dengan ikhtabaro. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan juga dalam Quran surat Al-Anfal ayat 17. Quran surat Al-Anfal, As'alunaka 'anil anfal, ini insyaallah juz 9.
surat Al-Anfal ayat 17. Waliyubliyal mu'minina minhu balaan hasana, dan untuk menguji kepada orang-orang mukmin diantaranya dengan ujian yang baik. Nah, ini wa idzibtala ini maksudnya kenapa kok nggak bawa kata ikhtabaro atau hasanan? Menurut Ibnu Asyur, kata bala atau ibtala digunakan untuk makna cobaan yang baik ataupun yang buruk. Akan tetapi orang Arab banyak menggunakannya untuk cobaan yang buruk. Kata tersebut bisa diartikan cobaan yang baik jika ada indikator yang bisa memalingkannya ke makna itu. Pada ayat di atas, indikator yang memalingkan makna lain adalah digunakannya wazan ifti'ala. Hal ini untuk memberikan penekanan atau al-mubalaghah yang memberikan efek pada makna bahwa Ibrahim mendapat cobaan yang berat sekali. Dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 35, kata balawah secara jelas digunakan untuk menunjukkan pada yang baik dan yang buruk. Adapun dalam Quran surat Al-Anfal 17 tadi, kata ini disertai dengan penyebutan kata minhu, sebagian atau diantaranya. Hal ini mengesankan bahwa kata balawah atau ibtala digunakan untuk cobaan yang kadar jeleknya lebih banyak daripada yang baiknya. Sedangkan kata ikhtabaro yang berasal dari kata khobaro digunakan untuk makna menguji dalam konteks yang baik saja. Kata ini tidak dijumpai pemakaiannya secara langsung dalam Al-Quran. Urusan baik dan buruk memang sangat relatif, tergantung pada siapa yang menilai. Mungkin sekali penilaian Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan penilaian manusia. Akan tetapi masalah ini sudah masuk dalam kajian teologis, bukan pembahasan kita di sini. Dalam teks yang berkaitan dengan perjalanan hidup Nabi Ibrahim dapat ditemui banyak cobaan yang buruk dan berat, terutama terhadap keluarganya, ayahnya dan lain sebagainya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan, monggo sebelum saya tutup. Kalau tidak ada, semua yang telah saya sampaikan, jika ada kata atau ucapan yang kurang pas atau materi yang kurang pas, mohon dikoreksi, dikasih pencerahannya. Dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada penyampaian atau kata yang kurang pas di hati panjenengan sedaya. Ya pun, monggo kita doa bersama. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa aminsna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa aminsna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi faradudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.